Dan jika seorang terkumpul pada dirinya husnul khuluq, akhlak yang mulia, dan takwa Allah, dan bertakwa kepada Allah, maka kedua perkara inilah ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه حث على تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله سبحانه وتعالى هي جماع الوصايا ومفتاح كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحسن الخلق مر بيانه وفضله ومكانته، وفي هذا الحديث بيان لأن حسن الخلق مع التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، أكثر ما يكون موجبا لدخول الجنة. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وهذا فيه خطورة هذين العضوين، فم الإنسان وفرجه، وفمه بما يصدر منه من كلام، وفرجه بما يقع منه من تعد آثم وفعل حرام. فأعظم ما يكون سببا لدخول النار الفم والفرج، وفي هذا حث على صيانة اللسان وصيانة الفرج من الإثم والحرام. ومن يضمن كما في الحديث ما بين فكيه وما بين فخذيه يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah." Rasulullah SAW ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq," yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Ya, aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang perkara apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Para muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada anjuran dan motivasi untuk bertakwa kepada Allah dan untuk berakhlak yang mulia. Ya, takwa Allah, bertakwa kepada Allah merupakan pengumpul seluruh wasiat-wasiat, ya, seluruh wasiat-wasiat kebaikan terkumpulkan pada takwa Allah. Oleh karenanya takwa Allah merupakan kunci dari segala bentuk kebaikan, dan dialah wasiat yang telah Allah berikan kepada seluruh orang-orang yang salihin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Oleh karenanya takwa Allah merupakan wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Seluruhnya diwasiatkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun husnul khuluq telah lalu penjelasannya, ya. Dan jika seorang terkumpul pada dirinya husnul khuluq, akhlak yang mulia, dan takwa Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kedua perkara inilah yang paling banyak menyebabkan orang masuk dalam surga. Setelah itu Rasulullah SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu tentang dua anggota tubuh manusia, al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Ini menunjukkan akan bahayanya dua anggota tubuh ini, yaitu mulut seorang manusia dan kemaluan seorang manusia. Ya. Dengan mulut seseorang, maka seorang bisa mengucapkan perkara-perkara yang buruk,
Dan perkataan-perkataan yang buruk ini menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam. Dan dengan kemaluannya, dia bisa melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, hadis ini secara tidak langsung menganjurkan kita untuk menjaga lisan kita dan juga menjaga kemaluan kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menyebabkan terjerumusnya kita ke dalam neraka jahanam.